Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, Go Juyang dan Zheng Hua bertarung dengan kekuatan yang sangat besar. Kalian penasaran dengan hasil dari pertarungan mereka berdua? Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Go Juyang dan Zheng Hua masih bertarung dengan sengit. Mereka berdua seimbang dalam segi kekuatan. Di saat pertarungan masih berlangsung, Zheng Hua bergumam, seorang bos dari kelompok asasin bisa memiliki seni bela diri tingkat seperti itu. Menakjubkan. Untung kami bertarung di siang hari. Akan lebih berbahaya jika dia menyergap kami di kegelapan malam. Aku tidak bisa membiarkan individu atau kelompok seperti ini. Mereka semua harus mati. Matilah! Ucap Zheng Hua. Busaran angin pun tercipta dari kekuatan Zheng Hua. Dia langsung melemparkan busaran angin itu ke Go Juyang. Go Juyang bergumam, "Aku akan mati. Inilah akhir dari grup Blood Phantom. Aku berhasil membesarkan nama grup Blood Phantom sejauh ini. Kupikir kita akan segera mengejar kelompok grup Bunga Putih. Kelompok yang bahkan dihindari oleh para anggota terkemuka di Qianghu. Sepertinya semuanya akan berakhir di sini. Aku, Go Juyang, Kapten grup Blood Phantom, akan menjadi orang yang bertahan," ucap Go Juyang. Pertarungan pun mulai semakin intens. Pertarungan pun sudah memasuki babak terakhir. Go Juyang pun mengerahkan semua tenaganya. Tapi Go Juyang masih terkena serangan dari Zheng Hua. Go Juyang sampai terlempar jauh. Go Juyang pun sampai mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Dengan tiba-tiba, Neti, nenek sekte, sudah berada di belakang Zheng Hua. Zheng Hua pun langsung memberi salam kepada masternya. "Murid Anda, Zheng Hua, menyapa Anda, Master." Ternyata Neti tidak sendirian di sana, tapi ditemani sama murid-murid yang lain. Neti berkata, "Apa yang membuatmu begitu lama untuk membunuh asasin rendahan ini?" "Saya minta maaf, Master. Mereka lebih banyak dari yang saya duga. Jadi butuh sedikit lebih banyak waktu untuk menaklukkannya," ucap Zheng Hua. Kamu ketua dari sekte Imei. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada grup Blood Phantom? Kamu berani mengkhianati kami. Kamu lebih buruk daripada binatang," ucap Go Juyang. Dengan tiba-tiba, Neti pun melesat ke arah Go Juyang. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membunuh Go Juyang. Neti pun berkata, "Apa yang dia bicarakan oleh sampah ini? Bunuh semua orang yang ada di sini." Di tempat yang lain ada Lim Sayol yang sudah tertusuk sama pedang. Lim Sayol berkata, "Siapa namamu?" "Xiaolran. Aku mendengar bahwa salah satu murid dari ketua master memiliki kecantikan yang seperti bidadari dan bakat yang mumpuni. Jadi itu dirimu," ucap Lim Sayol. Xiaolran berkata, "Itu tidak lain hanyalah rumor yang dilebih-lebihkan." Lim Sayol pun berkata, "Sepertinya menjadi seorang asasin selama beberapa dekade tidak berarti apa-apa. Aku bahkan bukan tandingan dari murid sekte Imei." Setelah berkata seperti itu, Lim Sayol pun mati di tempat. Zheng Hua dan Neti pun sudah berada di tempat Xiaolran. Zheng Hua berkata kepada Xiaolran, "Kamu terlambat, bungsu. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan seorang asasin rendahan?" "Maafkan aku, kakak senior," ucap Xiaolran. Dengan tiba-tiba ada seseorang berkata,
kami telah membawanya. Ternyata dia adalah anak buah Neti. Dia berkata, orang ini yang bertanggung jawab untuk memimpin assassin yang baru diangkat ke daerah dekat Gunung Kinceng. Neti berkata, berapa banyak assassin yang kamu bawa di sana? Saya tidak tahu, ucap pria tersebut. Beraninya kau berbohong kepadaku, ucap Neti. Pria tersebut pun berkata, bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa memberitahumu. Pasti kamu berpikir bahwa aku akan memberitahumu apapun setelah semua yang kau lakukan kepada kami. Neti pun murka. Dia berkata dengan hawa membunuh yang padat, kamu benar-benar bersikap seperti kamu memiliki sedikit kepintaran, meski kau hanya seorang asasin rendahan. Neti pun memegang kepala pria tersebut dan mengalirkan kekuatan yang sangat besar ke tangannya, hingga membuat pria tersebut mengeluarkan darah di mulutnya. Neti berkata, aku bertanya, berapa banyak? 28. Bunuh aku sekarang, ucap pria tersebut. Neti pun langsung membunuh pria tersebut dengan gampangnya. Neti pun bertanya kepada Zheng Hua, berapa banyak yang terbunuh sekarang? 24 orang, jawab Zheng Hua. Kalau begitu, ada 4 yang tersisa. Bunuh semua, jangan sampai ada yang tersisa, kata Neti. Sesuai perintah Anda, Master, ucap Zheng Hua. Kediaman Lord Phantom pun hancur berantakan, tanpa ada yang tersisa. Kelompok grup Lord Phantom pun sudah tiada lagi. Neti pun berkata kepada Xiaoran, Xiaoran, peranmu mulai sekarang sangat penting. Aku yakin kamu sudah mengerti. Ya, Master, ucap Xiaoran. Aku akan mengirim seseorang ke Sekte Kinceng untuk menetapkan tanggal setelah masalah ini ditangani. Sampai saat itu, persiapkan hati dan tubuhmu untuk pernikahan itu. Semua ini demi sekte, ucap Neti. Di tempat yang lain, ada Piawol yang sedang mengintai kediaman Wu Gunsang. Piawol bergumam, mereka menjaga ketat di pintu luar. Untuk saat ini, aku harus mundur. Keesokan harinya, ada seorang anak yang berbincang-bincang dengan penjaga. Seorang penjaga berkata kepada anak tersebut, kamu mengumpulkan herbal lagi? Iya, ucap anak tersebut. Setelah itu, anak itu pun pergi menuju ke hutan. Setelah anak itu sampai di hutan, dia berkata, mari kita lihat, aku akan menuju yang terdekat. Dengan tiba-tiba, ada seseorang berada di belakangnya dan langsung menyergap anak tersebut. Ternyata dia adalah Piawol. Anak tersebut berkata, siapa kamu? Tapi dengan tiba-tiba Piawol menusuk kaki anak tersebut. Piawol berkata, apakah kamu seorang murid dari Sekte Kinceng? Mengangguklah jika benar. Aku akan melepas kamu sekarang, jadi jawab pertanyaanku. Siapa namamu? Dojin. Aku adalah murid generasi ketiga dari Sekte Kinceng, ucap Dojin. Piawol berkata kepada Dojin, pria macam apa Wu Gunsang? Tidak mungkin, apakah kamu berbicara tentang kakak senior? Kakak senior Wu Gunsang adalah prospek terbesar yang pernah dilahirkan oleh Sekte Kinceng. Dia menguasai sebagian besar seni bela diri Sekte Kinceng dan telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Aku mendengar bahwa mantan Master Sekte Kinceng telah menunjukkan minat padanya dan memberinya ajaran mereka, ucap Dojin. Piawol pun bergumam, prospek Sekte Kinceng itu yang terburuk. Tidak, itu yang diharapkan. Itu sebabnya mereka menginvestasikan 7 tahun untuk melatih kami. Dojin berkata,
Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Jadi, tolong ampuni aku. Dengan tiba-tiba Beowulf menghentikan saraf Dojin. Dojin bergumam, Tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku harus cepat pergi dari sini. Dojin yang sedang melirik ke belakang bergumam, apa yang sedang dia lakukan? Ternyata Beowulf sedang merubah wajahnya menjadi Dojin. Dojin pun kaget setelah melihat Beowulf berubah jadi dirinya. Beowulf pun berdiri dan langsung membunuh Dojin di tempat tersebut. Sampai di sini dulu pembahasannya, dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like, dan dadah, terima kasih.